Sehat. Halo guys, ini sudah persiapan. Sudah mau dimulai guys. Ini sebagai pangeran. Ini sebagai Bapaknya. Bapak. Udah ada deh. Siapa kan disamper boleh kan? Iya, dukaan. Alkisah di sebuah desa di seberang sungai, hiduplah sebuah keluarga yang berbahagia, yaitu Bawang Putih beserta ayah dan ibunya. Namun, tak lama kemudian ibunya menderita sakit parah, sehingga ibunya meninggal dunia. Bawang Putih sangat sedih, sehingga ayahnya mencari ibu baru untuk Bawang Putih. Sudahlah anakku, tak usahlah engkau menangis. Aku akan segera memberimu ibu baru. Apakah dia akan sebaik ibu ayah? Oh, tentu saja anakku. Lalu ayah Bawang Putih menikah dengan seorang janda yang memiliki seorang anak perempuan bernama Bawang Merah. Namun, ibu tiri dan saudara tiri Bawang Putih tidak sebaik yang mereka duga. Kejahatan mereka semakin merajalela saat ayah Bawang Putih meninggal dunia. Ayah, jangan tinggalkan aku ayah. Udah deh, gak usah lebay. Semua orang juga bakal mati kok, lebay amat. Iya, udah. Mendingan sekarang kamu pulang, terus bersih-bersih rumah. Daripada nangis gak jelas kayak gini. Mau dinangisin berabat-abat pun, dia gak bakal hidup lagi. Sungguh malang sekali nasib Bawang Putih. Sesampainya di rumah, ibu tiri dan saudara tirinya hanya bersantai-santai saja, sedangkan Bawang Putih diperlakukan seperti pembantu tanpa upah. Namun, Bawang Putih menjalaninya dengan sabar dan sangat tabah. Keesokan harinya, Wah, segarnya udara pagi hari ini. Bawang Putih, di mana kamu? Bawang Putih. Duh, apa sih Bu? Pagi-pagi rame banget, ganggu tidurku aja. Aish, ini loh Bawang Putih. Dari tadi dipanggilin gak nyaut-nyaut anaknya. Bawang Putih. Iya Bu, ada apa? Dari mana aja sih kamu? Dipanggil-panggil gak nyaut, gak punya kuping ya? Atau suara ibu kurang keras, hah? Dasar orang gak berguna. Sekarang kamu cuci baju ini, terus bersih-bersih rumah. Kalau ibu pulang, suasana rumah harus bersih. Ibu mau belanja dulu. Ah, belanja? Ikut Bu, aku mandi dulu ya. Iya sayang, cepetan ya. Kamu ngapain masih di sini? Cepetan sana. Iya Bu, iya. Setelah itu, berangkatlah Bawang Putih ke sungai untuk mencuci baju yang akan dicuci olehnya. Namun, saat itu arus sungai sangat-sangat deras, dan selendang ibu tirinya pun tersapu oleh aliran sungai. Oh tidak, selendang ibu tiri hanyut. Dia pasti akan marah besar jika tahu bahwa selendangnya hilang. Aku harus mendapatkannya. Bawang Putih pun langsung mengejar selendang itu. Bawang Putih sangat kebingungan hendak mencari kemana lagi. Dia telah bertanya kepada penduduk yang sedang mencuci baju, namun tak ada yang melihatnya. Tiba-tiba, Bawang Putih mendengar seseorang meminta tolong. Aduh, tolong. Halo gadis desa, bisakah kau menolongku? Siapa? Di mana kamu? Aku berada di bawahmu, dekat dengan kaki kirimu. Aku adalah ikan yang bisa bicara. Oh, kasihan sekali kau ikan yang malang. Namun, bagaimana kau dapat berbicara? Aku adalah jelmaan salah satu ikan ajaib untuk menjaga sungai ini. Namaku adalah ikan mas. Sebagai rasa terima kasihku, aku akan membantumu mendapatkan selendang itu. Aku lihat selendangmu sedang hanyut ke sungai. Wah, terima kasih banyak ikan mas. Setelah itu, Bawang Putih segera menolong ikan mas, dan mereka pun berbincang-bincang layaknya teman yang sangat akrab. Tak lama kemudian, Bawang Putih segera menyelesaikan cuciannya dan pulang karena takut ibu tirinya akan marah besar padanya. Bawang Putih, dari mana saja kau? Jam segini baru pulang. Ibu sudah menunggumu dari tadi. Makanan aja ini belum disiapkan.
ucapkan. Halah, paling dia masih main sama temennya sampai lupa waktu. Tidak, Bu. Apa yang dikatakan bawang merah tidak benar. Tadi aku bertemu dengan ikan ajaib yang bisa berbicara. Lalu aku... Sudah. Gak usah banyak alasan deh kamu. Ceritamu tuh aneh-aneh. Cepat siapkan makanannya. Ibu sudah gak tahan ini. Setelah bawang putih berjalan ke arah dapur, Ibu Tiri mulai berpikir untuk merencanakan sesuatu. Nah, Ibu ada ide bagus deh. Rencana apa, Bu? Jadi gini, kamu besok ikutin apa yang dilakukan sama bawang putih. Nanti ibu akan bawakan baju bawang putih biar kamu gak ketahuan. Nantinya kamu juga lakuin apa yang dilakukan bawang putih ya. Apakah memang benar ada ikan ajaib? Oke? Sip deh, Ibu memang paling hebat. Keesokan harinya, bawang merah pun mengikuti bawang putih ke sungai. Dan dia memang benar melihat bawang putih sedang berbicara dengan seekor ikan ajaib. Setelah bawang putih pulang, bawang merah pun berpura-pura menjadi bawang putih. Hai gadis desa, mengapa kau kembali kemari? Begini ikan ajaib, apakah kamu bisa ikut denganku? Kemana bawang putih? Kita pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, bawang merah segera menceritakan apa yang sudah ia alami kepada ibunya. Jadi, mau diapakan ikan ini? Digoreng, dibakar, dipepes, atau diapakan? Kayaknya digoreng aja lah. Dan pada akhirnya digorenglah ikan ajaib itu. Setelah matang, ikan itu disajikan di meja makan dan disiapkan untuk dimakan oleh bawang putih. Assalamualaikum. Wah, ada ikan goreng di meja makan. Waalaikumsalam. Oh, sudah datang nih. Itu tuh, ada ikan goreng di meja makan. Makan aja. Iya, tadi aku sama ibu sudah makan duluan. Kamu sih kelamaan. Iya, makasih Bu, Kak. Bu, bentar lagi rencana kita berhasil. Iya nak. Dan ketika bawang putih sudah menyantap hidangan itu, ibu dan saudara tirinya pun menghampirinya. Sudah selesai nih makannya. Enak ikannya. Iya Bu, enak kok ikannya. Ya iyalah, gimana gak enak orang yang dimakan ikan ajaib. Ya Allah, apa yang telah kuperbuat? Aku melakukan hal yang salah. Ku tak tahu balas budi. Ikan ini sudah pernah menolongku, tapi aku malah memakan habis dagingnya. Betapa hinanya aku. Sebagai pengganti kesalahanku padamu ikan ajaib, aku akan menguburkan kamu di halaman rumahku. Lalu bawang putih pun menguburkan tulang ikan ajaib itu sambil menangis. Dan tanpa tersadar, air matanya pun bercucuran dan mengenai tempat ikan itu dikubur. Ajaibnya, malam itu muncul cahaya dari tulang-tulang ikan ajaib. Tak disangka-sangka, tumbuh sepucuk daun. Tulang-tulang ikan ajaib pun itu sudah menjadi pohon yang tidak begitu besar. Bukan hanya daunnya yang berlapis emas, tapi tangkainya juga berlapis perak. Pagi hari pun menjelang, tiba-tiba terdapat kabar bahwa kerajaan sedang mengadakan sayembara, yaitu barang siapa yang dapat menyembuhkan penyakit ratu akan dinikahkan dengan pangeran jika ia perempuan, dan akan dijadikan sebagai sahabat pangeran jika ia seorang laki-laki. Dengan sangat cepat, berita ini pun beredar di seluruh penduduk desa. Beberapa harinya, pangeran melanjutkan perjalanannya bersama pengawal setianya. Tak lama kemudian, pangeran melihat tanaman emas yang sangat mengkilap. Apakah itu adalah pohon yang beliau cari? Setelah itu, pangeran mulai menghampiri pemilik rumah. Permisi. Iya, silakan. Perkenalkan, saya pemilik rumah ini dan ini anak saya Bawang Merah. Bawang merah. Baik, salam kenal. Tujuan kami di sini ingin mencari pohon emas itu untuk sebagai obat ratu. Oh iya, silakan Paduka, mari. Wah,
ini dia pohon emas itu. Sangat indah sekali. Siapa yang memiliki tanaman ini? Tentu saja kami, Pangeran. Kalau begitu, petikkan satu lembar daun saja untukku. Baik, Pangeran. Nak, tolong petikkan untuk Pangeran. Iya, Bu. Susah sekali, Bu. Halah, gitu aja nggak bisa. Astaga, susah sekali. Apakah mungkin ada anggota keluarga selain kalian berdua? Siapa yang menanam pohon ini? Baiklah, Pangeran. Saya mohon izin memanggilnya. Bawang putih! Bawang putih! Sini kamu! Ya, ada apa, Bu? Pangeran. Oh, kamu rupanya yang menanam tanaman ini. Bolehkah saya meminta selai saja dari tanaman ini? Baik, Pangeran. Bagaimana bisa? Ini Pangeran daun emasnya. Terima kasih banyak bawang putih. Sama-sama, Pangeran. Pangeran pun pulang, dan keesokan harinya diberitakan bahwa Paduka Ratu telah sembuh dari penyakit misteriusnya. Dan Pangeran pun menemui bawang putih. Sesuai sayembara yang berlaku, bahwa siapa yang dapat menyembuhkan penyakit ratu, maka akan menjadi istri Pangeran. Bersipun malu karena Permisi bawang putih. Silahkan, Pangeran. Menurut sayembara, sudah jelas kan? Siapkah kau menjadi permaisuriku? Hamba siap, Paduka. Oh baby, I'll take Mari bawang putih. the sky. Setelah sang pangeran melamar bawang putih pun tersenyum bahagia. Sedangkan ibu tiri dan bawang merah hanya saling menyalahkan dan menyesal telah berbuat jahat pada bawang putih. Pada akhirnya, bawang putih dan pangeran hidup bahagia selama-lamanya. Milikku. Oh, Halo guys, aku sebagai Kamu bilang aku tak sama, tak seperti saat pertama. Aku bilang mungkin pikiranmu saja.